Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema keamanan internet, melindungi data pribadi di era digital. Setelah paparan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keamanan internet dan pentingnya perlindungan data pribadi. 2. Mengidentifikasi risiko kebocoran data dalam konteks kesehatan, rekam medis, data pasien, dan lain-lain. Ketiga, menganalisis dampak negatif AI terhadap privasi, disinformasi, dan manipulasi sosial. Keempat, menerapkan praktik keamanan digital sehari-hari dalam aktivitas akademik dan profesional. Literasi keamanan digital adalah kompetensi wajib tenaga kesehatan pada abad 21 ini. Apa itu keamanan internet? Cyber security is the practice of protecting system, networks, and programs for digital attacks. Definisinya, keamanan internet adalah perlindungan sistem, jaringan, dan data dari serangan digital. Tujuannya, seat right, confidentiality, kerahasiaan. Hanya yang berhak yang bisa akses. I-nya, integrity. Data tidak bisa diubah atau dirusak. Tidak boleh diubah atau dirusak. Yang ketiga, availability, ketersediaan. Data harus tersedia saat dibutuhkan. Dulu pernah ada kejadian kasus kesehatan di suatu kota tahun 2023 di mana rumah sakitnya kena ransomware, mengakibatkan data rekam medis 15.000 pasien dikunci sehingga bisa mengakibatkan operasi tertunda. Perkirakan kerugian saat itu 2 miliar lebih. Ancaman umum di internet antara lain phishing. Ini adalah email palsu dari admin kampus misalnya, segera update data Anda. Klik. Ketika kita klik kita dipancing dan akunnya dibajak. Ada malware, disuruh download jurnal gratis PDF Excel, komputer kena virus. Man in the middle, wifi kampus misalnya, atau wifi tanpa password, data login kemudian simaknya dibajak. Kemudian data breach, kebocoran database aplikasi rekam medis, mengakibatkan data pasien bocor ke dark web. Jadi kalau data pasiennya bocor, ya yang rugi pasien karena merupakan rahasia. Kelima, social engineering. Misalnya telepon, saya dari IT, tolong beri password Anda untuk perbaiki sistem. Ini juga berbahaya. Kemudian ada contoh mahasiswa misalnya akun Google Scholar dibajak atau dosen ini mengakibatkan plagiarisme otomatis akan terjadi karena akun Google Scholar itu harus hak pribadi peneliti dan harus dirahasiakan karena dia mendapat pengakuan keabsahan penelitinya, kepatenan penelitinya dari akunnya itu. Adapun cara melindungi data pribadi saat online, pertama, password harus kuat dan unik. Kita lihat di sini, password itu tidak ada yang password 123 seperti itu ya, itu lemah. Yang baik itu adalah ada angka, ada kode, ada huruf besar, huruf kecil, ada ada tanda seru, ada tahun seperti itu, ada garis bawah. Tapi ini harus diingat oleh yang punya, jangan pula yang punya sendiri yang lupa. Kemudian aktifkan 2FA, Two Factor Authentication. Gunakan Google Authenticator atau SMS atau email verifikasi.
Kemudian perbarui software atau OS, Windows Update, Android patch, jangan di snooze, jadi Windows-nya harus diperbarui terus. Hindari Wi-Fi publik untuk akses data sensitif. Jika harus, gunakan VPN, contohnya Proton VPN dan NordVPN. Jadi kalau Wi-Fi publik memang gratis, tapi ada kelemahannya. Kemudian ada backup data secara berkala, gunakan Google Drive, OneDrive, hard disk eksternal minimal 1 kali seminggu. Tips khususnya, jangan simpan file data pasien praktikum di desktop laptop yang tidak berpassword. Berikut jejak digital. Everything you do online leave a trace and someone is collecting it. Jejak digital ini postingan Instagram hari pertama PKL di IGD, seperti ya, hari pertama PKL di IGD. Cek lokasi identitas pasien misalnya terlihat, itu berbahaya. Pencarian Google gejala HIV, kemudian iklan tes HIV muncul di mana-mana. Jadi apa yang kita cari di Google itu langsung dimanfaatkan oleh Google aplikasi dan juga para pengiklan yang sudah membayar, sehingga mereka memanfaatkan hasil pencarian kita. Login aplikasi kalkulator kehamilan, kita login, kemudian data kita bisa dijual ke perusahaan-perusahaan, misalnya pakaian bayi ataupun alat-alat peralatan baby gitu. Saya kira Anda juga pernah merasakan hal seperti itu. Dan itu sah karena mereka membayar. Dan kita kan masuk Google kan gratis. Jadi ada hak mereka. Jadi mereka juga bisnisnya di sana. Cara minimalkannya, atur privasi akun sosialnya. Jangan dipublish. Ini ada semua petunjuk detailnya ya. Gunakan mode incognito saat cari topik sensitif. Hapus riwayat dan cookie, settings privacy, clear browsing data. Historinya kita hapus. Tinjau izin aplikasi, matikan akses lokasi, kamera, mikrofon jika tidak diperlukan. Kan ada pilihan ya, jangan next saja. Dia harus dibaca. Kalau bahasa Inggris di sana ya belajar bahasa Inggris atau ubah menjadi bahasa Indonesia. Contohnya misalnya ada mahasiswa cari cara mengatasi depresi ya, mungkin langsung ada iklan psikolog itu langsung muncul gitu. AI itu sebenarnya apa sih? Itu adalah suatu revolusi yang baik atau ancaman yang buruk. AI is the most powerful technology of our time and also the most dangerous if misused. Jadi kalau disalahgunakan itu sangat berbahaya. AI membawa manfaat di kesehatan itu ChatGPT dan kawan-kawannya. Sekarang udah banyak ya, dulu pelopornya ChatGPT. Membantu membuat draft laporan praktikum, illicit organs, ORG, mampu meringkas 50 jurnal dalam 2 menit. Ada nih illicit ya. Ada AI diagnosa radiologi. Deteksi tumor bisa menjadi lebih cepat, itu manfaatnya. Kemudian risiko-risikonya itu deepfake, yaitu video palsu. Misalnya ada seorang dokter bilang vaksin X berbahaya gitu ya. Ini video saja sekarang sudah seperti asli bentuknya. Kemudian disinformasi, ChatGPT hasilkan artikel hoax herbal sembuhkan diabetes. Jadi bisa salah juga ya, karena orang bisa mengentry saja sehingga ada yang menyimpulkan hoax herbal sembuhkan diabetes ya dengan data-data yang belum pasti. Kemudian ada bias algoritma. AI menolak klaim asuransi pasien lansia yang miskin karena kesalahpahaman entry data. Di sini kita
AI itu dia tidak punya etika ya. Jadi etika harus datang dari kita sebagai penggunanya. Ada pun beberapa ya contoh bahaya AI bagi individu, misalnya dalam bentuk deepfake dan identitas digital. Kasus tahun 2024 ada kantor berita ya BBC, di mana panggilan suara AI meniru suara dosen, misalkan suara transfer dana penelitian ke rekening ini. Jadi mahasiswa mentransferlah dia 50 juta karena suaranya suara dosen saya gitu. Kemudian manipulasi perilaku, contoh TikTok AI rekomendasikan video diet ekstrim, turunkan berat badan dalam 3 hari, dicoba pula sama mahasiswa, akhirnya dehidrasi. Pencurian identitas melalui AI voice cloning, ada AI voice cloning ya, kita bisa coba juga di CapCut, itu juga bisa ya. Suara AI meniru suami menelpon istri, aku kecelakaan, teleponku rusak, transfer uang sekarang, korban transfer ratusan juta. Kemudian filter bubble, beep bubble atau echo chamber, ini contoh mahasiswanya hanya melihat konten vaksin itu konspirasi, tolak vaksin. Kemudian akhirnya dia kena campak karena menolak vaksin, jadi menyebarkan ke teman-temannya yang lain. Berikut bahaya AI bagi masyarakat, ada disinformasi massal dan hoax kesehatan. Misal kasus tahun 2023 ya, dari WHO, ada chat yang menyebarkan minum larutan pemutih dapat menyembuhkan COVID-19. Akhirnya ada puluhan orang kasus keracunan di Amerika. Orang Amerika aja bisa ketipu juga. Kemudian kasus Indonesia 2024, AI membuat poster palsu vaksin NR bisa akibatkan autisme. Ini pernah, akibatnya itu cakupan imunisasi di 3 kabupaten itu turun 40%. Kemudian polarisasi sosial dan manipulasi politik, perpecahan ya, polarisasi itu. Contoh bot AI sebarkan konten provokatif, tenaga kesehatan asing ambil pekerjaan lokal, demo tolak tenaga medis asing. Ya, yang sebenarnya programnya mempunyai tujuan yang bagus, tapi dalam bentuk provokatif ini bisa salah. Kemudian surveillance capitalism, contohnya aplikasi pelacak menstruasi dijual ke perusahaan atau iklan, atau iklan susu bayi muncul setelah pengguna mencari telat haid gitu. Itu ada yang terjadi seperti itu. Kemudian automate discrimination, misalnya kasus 2023 Midtech Review, algoritma rumah sakit menolak pasien kulit hitam untuk transparansi ginjal, menganggap risikonya menjadi besar, padahal warna kulit ya tidak terpengaruh terhadap organ tubuh. Kemudian kasus BBC ini di berita kantor berita BBC, seorang perawat di Inggris menerima panggilan suara AI yang meniru suara atasannya, memerintahkan transfer, sama seperti tadi. Di Indonesia juga pernah terjadi video deepfake, sebarkan informasi salah, ASI tidak perlu, susu formula lebih baik. Kemudian angka pemberian ASI turun, bisa stunting menjadi naik. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa disengaja oleh orang-orang yang jahat, tapi bisa juga kesimpulan dari AI karena mengumpulkan data-data yang salah. Bisa jadi hal seperti itu. Itu contoh kasus AI hoax kesehatan mental menurut kantor majalah ya News The Guardian itu 2023. Chatbot kesehatan mental Terabot hasilkan saran berbahaya. Coba Anda minum alkohol untuk redakan cemas. Mungkin dari kumpulan-kumpulan data-data AI, manfaat alkohol salah satunya adalah untuk rileks seperti itu ya. Tapi dalam hal medis itu tidak boleh. Jadi kalau ada 3 orang pengguna menjadi overdosis dan developernya dituntut. Kemudian kasus mahasiswa menggunakan chat GPT, cara atasi depresi. Jawabannya
isolasi diri dan hindari orang lain. Jadi kondisi malah memburu. Jadi AI itu bukan pengganti profesional kesehatan ya. Selalu utamakan konsultasi ke psikolog atau dokter. Berikut strategi perlindungan di era AI ini untuk mahasiswa kesehatan. Pertama, verifikasi informasi. Jadi diyakinkan, cek sumber primer. Harus dari situs resmi Kemenkes, WHO, jurnal PubMed, bukan dari TikTok atau Instagram. Kemudian gunakan tools Google Reverse Image untuk gambar-gambar, kita teliti gambar ini asli atau tidak. Siapa menerbitkan pertama, harus instansi yang bertanggung jawab. Kemudian TinEye, Microsoft Video Authenticator. Kemudian batas data pribadi, jangan share foto pasien atau kartu rekam medis di medsos meski wajahnya di blur ya. Kalau dulu wajah di blur boleh, sekarang wajah di blur bisa di sharping, ditajamkan lagi. Kemudian matikan GPS saat foto di rumah sakit, ya di metadata lokasi, itu lokasi bisa bocor, ini bahaya. Kemudian gunakan tool-tool etis. Nah, ini tool-tool yang harus dipakai oleh profesional kesehatan, termasuk mahasiswa dan dosen kesehatan. Untuk institusi pendidikan dan institusi kesehatan, strategi perlindungannya, lakukan edukasi ya, pendidikan, pelatihan literasi digital dan AI etika. Wajibkan modul keamanan internet dan etika AI di semester 1. Memang harus diseriuskan mengenai AI ini. Gunakan AI tool yang transparan dan auditable. Seperti yang tadi ya, Elicit, Skype, kemudian AI yang resmi dari situs-situs resmi. Terapkan kebijakan privasi yang ketat, larang menyimpan data pasien di cloud pribadi. Wajib enkripsi file sensitif. Audit keamanan IT secara berkala tahunan. Di sini diharapkan university wajib melakukan pelatihan AI dan patient privacy untuk semua mahasiswa. Apa peran mahasiswa kesehatan di era digital? Anda adalah garda terdepan literasi digital kesehatan. Jangan sebarkan informasi kesehatan tanpa verifikasi. Cek ke Kemenkes atau WHO. Gunakan sumber ilmiah Google Scholar, PubMed, bukan TikTok atau Instagram atau media sosial lainnya yang terlalu umum ya, bukan khusus kesehatan. Laporkan hoax kesehatan ke Kominfo atau situs cek fakta. Ya, ada kementerian ya, Kominfo. Jadi agen literasi digital, menjadi agen literasi digital, mendidik, mengedukasi keluarga dan pasien. Jangan percaya video dari dokter palsu. Dengan keahlian kesehatan plus literasi digital, Anda bisa selamatkan nyawa dari hoax. Berikut 5 pilar keamanan internet untuk mahasiswa kesehatan. Passwordnya plus 2FA, kunci digital Anda. Update dan backup. Bila perlu, aplikasi-aplikasi harus diperbarui dan original. Kemudian backup data ya, jangan sampai ada yang hilang. Kemudian perlindungan dari malware. Kemudian verifikasi sumber, jangan percaya AI saja atau media sosial yang terlalu umum. Minimalkan jejak digital, privacy adalah hak, jangan main publish saja. Serta terakhir, laporkan hoax atau ancaman, jadilah agen perubahan. Kesimpulan dalam pertemuan ini, yang pertama, keamanan internet adalah fondasi aktivitas digital, terutama di bidang kesehatan. Kedua, perlindungan data pribadi dimulai dari diri sendiri. Password harus kuat, ada 2FA, kemudian waspada phishing. Yang ketiga, AI adalah pisau bermata dua. Manfaatnya sangat besar, tapi ancaman jauh lebih besar juga jika tidak dikontrol. Yang keempat, literasi digital atau etika AI harus jadi kompetensi wajib tenaga kesehatan pada masa depan. Teknologi tanpa etik adalah bencana, etika tanpa teknologi adalah kemunduran.
Berikut referensi daftar pustaka. Silakan Anda untuk mengambil dari sumber-sumber lain. Ingat, sumber-sumbernya harus sumber-sumber yang resmi dan akuntabel. Kemudian ini ada beberapa sumber gambar yang tadi kita cantumkan icon-iconnya. Ada tools gratis juga untuk mahasiswa. Anda coba buka ya, reverse image search di Google, di TinEye, kemudian deteksi AI, deepfake, Intel Fake Catcher. Jadi ada video-video yang Anda ragu ini apakah ini AI ataukah ini asli, ya, itu harus bisa dicek di intel.com. Kemudian pencarian akademis yang etis, yang asli itu ada di elicit.org. AI untuk riset ya, bisa dia menampilkan sumber. Kemudian keamanan privacy, ada Proton VPN, ini gratis versi dasar, Anda bisa ketik-ketik cari-cari informasi. Kemudian Bitwarden manajer password open source. Demikianlah pertemuan kali ini. Banyak maaf bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.